Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom dan horas buat kita semuanya. Salam. Saudara-saudara kekasih, adapun firman Tuhan yang mau kita terima pada hari Minggu ini, pada Minggu Palmarum ini, diambil dari Evangelium Matius atau Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian tertulis. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depannya, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa minggu kita disebut dengan Minggu Palmarum. Ini berhubungan saudara-saudara dengan tradisi Yahudi, di mana tradisi Yahudi menggunakan daun palem untuk menyambut seorang pembesar. Jadi Minggu Palmarum ini mengingat tradisi Yahudi menyambut seorang pembesar yang akan datang. Maka dengan nama minggu ini, saudara-saudara, mengajak kita semuanya agar benar-benar dan sungguh-sungguh menyambut Yesus sebagai Mesias, Raja, Kristus, dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana topik pada hari Minggu ini yang mengatakan, "Lihat, rajamu datang kepadamu." Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau minggu ini disebutkan dengan Minggu Palmarum, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, mengapa kita harus menyambut Yesus? Itu yang harus kita jawab, saudara-saudara.
Kalau dikatakan bahwa minggu ini adalah Minggu Palmarum yang mengajak kita untuk menyambut Yesus, tentu harus kita tanyakan di dalam hati kita, kenapa kita harus menyambut Yesus? Firman Tuhan hari ini sangat menolong kita untuk memberikan jawaban dan untuk mengetahui dengan benar mengapa kita menyambut Dia. Yang pertama, saudara-saudaraku, kalau kita menyambut Yesus, bahwa Dialah yang membawa damai, sejahtera, dan kehidupan kepada kita. Hal ini sangat jelas ditunjukkan oleh firman Tuhan, bahwa Dia datang dengan mengendarai keledai, bukan dengan kuda. Apa artinya ini, saudara-saudara? Bahwa Dia datang bukan untuk melakukan kekerasan, bukan untuk melakukan penindasan, bukan melakukan sesuatu yang membuat orang lain susah, tetapi Dia datang dengan tindakan kedamaian, dengan tindakan kelemah lembutan, dan itu sangat disimbolkan, saudara-saudara, bukan dengan simbol kuda, tetapi dengan keledai yang ditungganginya. Itu yang pertama, saudara-saudara, jawabnya. Mengapa kita harus menyambut Yesus? Karena Dialah yang membawa kedamaian dan kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Yang kedua, jawabannya, saudara-saudara, mengapa kita harus menyambut Yesus? Karena Dia menggenapi semua yang dijanjikan Tuhan, sebagaimana yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Hal ini yang digenapi oleh Tuhan Yesus sesuai dengan nubuatan-nubuatan nabi-nabi yang mengatakan bahwa Dia adalah Raja, Dialah Mesias yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dia datang untuk memberikan, sebagaimana saya katakan tadi, memberikan kehidupan, kedamaian, sukacita di dalam dunia ini. Inilah yang sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelum Yesus datang ke dunia ini. Dua hal inilah alasan kita mengapa kita harus menyambut Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika firman Tuhan sudah menyatakan hal-hal yang mendasari kita untuk menyambut Yesus, tentu saja firman Tuhan hari ini menasihati kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat supaya benar-benar cara kita menyambut Yesus itu di dalam kehidupan kita yang dapat kita tunjukkan bagi orang lain, supaya mereka juga benar-benar menyambut Yesus sebagai Mesias, Raja, dan penyelamat umat manusia. Dari firman Tuhan saya lihat, saudara-saudara, ada beberapa hal yang harus kita lakukan menyambut Dia. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus menyambut Dia di dalam kerendahan hati dan ketaatan. Hal ini sangat jelas dilakukan oleh para murid Yesus yang menjadi teladan buat kita. Murid-muridnya dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati dan ketaatan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Muridnya disuruh untuk mengambil keledai supaya ada dia pakai ke Yerusalem. Mereka melakukan suruhan itu dengan kerendahan hati, dengan ketaatan, tanpa memikirkan apa untung ruginya bagi mereka, apa imbalan yang mereka terima, saudara-saudara. Bagi mereka, segala yang dilakukan hanya untuk keperluan Tuhan Yesus. Dan inilah yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan untuk kepentingan kita, tapi mari kita lakukan itu
sebagai suruhan Tuhan Yesus di dalam kerendahan hati dan di dalam ketulusan hati dan ketaatan yang memberikan sesuatu kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita dengan tulus dan ikhlas memberikan apa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk Tuhan pakai. Gambaran dari ketulusan hati dan keikhlasan hati itu adalah dari sikap pemilik keledai itu. Pemilik keledai mau menyerahkan miliknya karena dia sudah mengenal dengan baik kepada Tuhan Yesus. Dia mengetahui dan mempercayai Tuhan Yesus. Karena itu tanpa pikir panjang menyerahkan miliknya itu untuk Tuhan gunakan. Oleh karena itu saudara-saudara, ini menjadi contoh dan teladan kepada kita. Banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita mau memberikan apa yang kita miliki itu untuk Tuhan pakai? Harus kita sadari saudara-saudara, apabila kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, pasti akan sulit kita untuk memberikan apa yang kita miliki untuk Tuhan pakai, melanjutkan dan meneruskan tugas dan rencananya saudara-saudara. Ini yang kedua saudara-saudara. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan saudara-saudara adalah dengan segala pujian dan hormat kita lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Gambaran penyambutan dengan pujian dan hormat inilah yang dilakukan oleh orang banyak. Ini dilakukan karena mereka melihat dan merasakan perbuatan Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Di antaranya mereka dapat makan dengan perbuatan Tuhan, memberikan makan 5.000 orang. Dari antara mereka ada yang disembuhkan. Dari mereka ada yang sudah dibangkitkan. Ini kita lihat saudara-saudara, karena itu mereka menyambut Yesus dengan segala pujian dan hormat. Itu yang kita lihat. Dengan suara nyaring mereka mengatakan, Hosianna bagi anak Daud. Hosianna bagi dia yang datang oleh Tuhan Allah yang menyuruh dia. Ini harus kita lihat saudara-saudara. Karena itu sambutan kita saudara-saudara harus ada kerendahan hati dan ketulusan hati dan kemauan memberikan yang telah diberkati atau yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk Tuhan pakai untuk rencana dan melanjutkan tugas pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Semuanya itu kita lakukan hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk kita dapat menyerukan Hosanna bagi Dia. Namun demikian saudara-saudara, harus ada yang harus kita waspadai. Jika kita menyambut Tuhan dengan benar, ada yang harus kita waspadai. Apa itu? Yang harus kita waspadai saudara-saudara adalah menggunakan apa yang ada pada kita. Menggunakan apa yang kita lakukan atau kita perbuat. Apakah itu ketaatan? Apakah itu memberikan milik kita? Apakah itu penghormatan atau puji-pujian? Hanya tujuannya untuk mewujudkan kehendak kita. Hanya untuk kepentingan pribadi kita. Bukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ini harus kita waspadai saudara-saudara. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani, ingat harus kita waspadai. Bukan untuk kemuliaan bagi nama kita, tetapi harus kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua saudara-saudara yang harus kita waspadai adalah ketidakkonsistenan atau ketidakketetapan hati atau gampang berubah. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mau menderita, orang yang tidak mau berjuang, orang yang tidak mau, yang
kesulitan-kesulitan, hanya mau menerima enaknya saja. Lihat saja saudara-saudara, apa yang terjadi akibat ketidakkonsistenan itu, akibat dari ketidaktetapan hati itu, akibat dari gampang berubah itu. Tadinya mereka mengatakan Hosianna, mereka berubah. 2 hari berikutnya apa yang terjadi, atau hari-hari selanjutnya, salibkan dia. Inilah yang terjadi saudara-saudara, akibat ketidakkonsistenan kepercayaannya, atau akibat dari ketidakketetapan hatinya dan gampang berubah. Tadinya puji-pujian bagi Tuhan, tetapi menjadi kebencian yang mereka lakukan untuk Tuhan. Jika kita tidak waspadai kedua hal ini, boleh jadi sambutan kita kepada Tuhan Yesus berubah menjadi serangan, perlawanan, dan kita turut menyalibkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan, topik kita pada hari Minggu ini mengatakan, lihat Rajamu datang kepadamu. Oleh karena itu, sambut dia di dalam kerendahan hati, di dalam ketulusan hati, di dalam kesetiaan. Usir segala kedengkianmu dari hatimu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan kita pada Minggu Palmarum ini, menyambut Tuhan sebagai Tuhan, utusan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ini mengajak kami supaya kami benar-benar menyambut Tuhan sebagai Raja, sebagai Mesias, sebagai Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan mengajar kami supaya ada ketulusan hati kami untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dengan ketulusan hati, memberikan berkat Tuhan yang Tuhan berikan itu kepada kami, untuk Tuhan pakai juga untuk melanjutkan tugas dan pekerjaan-Mu menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus itu menolong kami, supaya kami tidak gampang berubah-ubah, tetapi kami setia apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tetap mengatakan Hosianna. Jangan kami berubah untuk mengatakan salibkan dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah mengingatkan kami untuk benar-benar menyambut akan kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.